Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hitri Ahyu dari Universitas Terbuka jurusan D4 Kearsipan. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai salah satu instruktur yang ada di UPTD BLK Kota Prabu Muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hitri Ahyu dari Universitas Terbuka Palembang. Ini prodi D4 Kearsipan. Baiklah, di sini saya bersama Bapak Arif Dinata ST selaku Kepala UPTD BLK Prabu Muli. Bapak izin bertanya Bapak ya. Di sini pada tahun 2021 tentang rencananya pembangunan BLK UPTD di UPTP di Kota Prabu Muli ya. Bagaimana proses awal dan tantangan apa saja yang dihadapi dalam pendirian UPTD tersebut? Iya, jadi pembangunan UPTP ini didasarkan dari kebutuhan akan kompetensi khususnya untuk warga Prabu Muli. Nah, terkait dengan kenapa tidak dibangun di UPTD-nya, karena kaitan dengan tupoksi. Kalau balai latihan kerja yang di bawah kementerian itu memang kegiatannya memang lebih luas, terus terkait juga dengan wewenang. Jadi wewenang untuk melakukan pembangunan sarana dan sarana itu tidak memungkinkan untuk dilakukan di UPTD, maka diambil satu pola, yaitu membangun UPTP di Prabu Muli yang langsung akan dibawa kementerian. Jadi nantinya akan ruang lingkup pelatihannya akan lebih luas dengan sarana yang sudah mengikuti standar kebutuhan industri pada saat ini. Itu dasarnya. Pertanyaan kedua Bapak ya. Alasan utama dibentuknya UPTP BLK di Kota Prabu Muli Pak ya, apa ya? UPTP ini tidak memang dibangun di setiap provinsi, tapi memang ada potensi daerah yang dalam hal pengelolaan, khususnya pengelolaan di mana ditinjau dari segi kesiapan sumber daya manusianya. Kebetulan pada saat ini di Sumatera Selatan sumber daya manusianya, khususnya instruktur yang paling banyak, paling lengkap adalah UPTD BLK Prabu Muli di Prabu Muli. Jadi harapannya nanti pada saat BLK kementerian ini selesai, maka sumber daya manusianya yang akan mengisi khususnya instruktur itu sudah ada di Kota Prabu Muli. Itu alasannya. Apa saja langkah-langkah yang ditempuh dalam mengajukan pendirian BLK UPTP hingga mulai perencanaan hingga dapat persetujuan dari kementerian Pak ya? Jadi memang proses pengajuan pembangunan UPTP ini didasari tadi yang seperti pertanyaan awal di atas, itu dimulai dari pengajuan proposal kita ke kementerian terkait dengan kolaborasi antara kementerian dengan pemerintah daerah. Diharapkan nanti salah satunya instrukturnya sudah ada, tinggal kesiapan lahan. Salah satunya prosesnya adalah pemerintah Kota Prabu Muli memberikan lahan untuk dibangun oleh kementerian sebagai tempat untuk membangun balai latihan kerja di bawah Kementerian langsung. Itu prosesnya. Pertama adalah penyiapan lahan, kedua adalah penyiapan sumber daya manusianya, khususnya instruktur, sehingga nanti tinggal melengkapi sarana dan sarana yang akan dilengkapi secara bertahap oleh kementerian. Sekira itu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Itulah tentang sejarah menggali pendirian BLK UPTD di Kota Prabu Muli. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Bu, waalaikumsalam. Ada Bu, ada bisa dibantu? Ya, di sini saya ingin bertanya masalah tentang UPTD PLK Kota Prabu Muli. Apakah bisa, Pak? Bisa, bisa. Ya. Ini perkenalan dulu, Pak. Atas nama siapa, instruktur apa gitu, Pak? Baik, nama saya Aan Suwito. Saya instruktur teknik pengelasan UPTD PLK Kota Prabu Muli. Ya, mungkin ada yang bisa ditanya, boleh silakan. Di sini Pak, saya ingin menanyakan masalah, bisakah Bapak menceritakan secara singkat pendirian BLK Kota Prabu Muli bagaimana dan sejak kapan, Pak? Baik, berdasarkan saya ketahui untuk BLK Kota Prabu ini, Kota Prabu Muli ya. Menurut dari sejarah singkatnya, BLK ini tuh berdirinya tahun 1984. Pada saat itu kita Kota Prabu Muli belum kota, tapi dia masih bersifat kotip. Jadi kita jadinya BLK Muara Inim berada di Kota Administratif Prabu Muli. Jadi kita masih kota administratif. Tapi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Prabu Muli, maka secara otomatis BLK itu menjadi Balai Latihan Kerja, UPTD Balai Latihan Kerja Kota Prabu Muli yang berada di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja Kota Prabu Muli. Apakah pendirian BLK ini merupakan inisiatif daerah atau bisa dari program pemerintah pusat, Pak ya? Kalau BLK itu bisa ada inisiatif pemerintah daerah. Kalau memang pemerintah daerah belum memiliki BLK untuk lembaga pelatihan, bisa mendirikan lembaga pelatihan tersendiri, tapi dalam hal ini ke pemerintah pusat yang di bawah ini Intala Bu ya, sistem instruktur dan tenaga pelatih Direktorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Tapi kalau untuk Prabu Muli ini dia sudah BLK dari zaman Kotip, BLK Kota Prabu Muli yang sudah berdiri lama. Jadi kita tinggal meneruskan saja, karena saya juga menjadi instruktur di BLK ini tahun 2001. Ya. Kapan dimulai pembangunan gedung BLK di Kota Prabu Muli dan berapa lama proses berlangsung, Pak ya? Berdasarkan sejarah, setahu saya informasinya BLK Prabu Muli itu kan dibangunnya tahun 94. 94 itu 1994 itu peletakan batu pertamanya itu masih zamannya Kotip. Jadi waktu itu masih Bapak dulu pernah jadi siapa ya, Bupati Lahat lah, Pak, lupa saya nama Pak Bupatinya. Oh ya, Bapak Solihin Daud. Jadi peletakan batu pertamanya itu dilaksanakan oleh Bapak Solihin Daud tahun 1994. Kemudian cukup lama juga tahun 1986 jadi 2 tahun, 1986 Juni 1986 kita sudah BLK sudah melakukan perekrutan pertama kali pembukaan pelatihan di BLK Muara Inim di Kota Administratif Kota Prabu Muli, karena waktu itu yang mengikuti pelatihan cukup banyak sekali. Ada yang dari daerah Tanjung Inim, dari daerah Gelumbang. Waktu itu pertama kali kepala BLK-nya Bapak Daryono dari Bandung. Jadi pertama kali berdiri tahun 1986 kita sudah rekrut yang pertama kali. Itu berdasarkan sejarahnya. Sumber pendanaan bangunan BLK ini berasal dari APBD atau APBN atau bantuan lembaga lainnya? Kalau untuk sekarang ini BLK itu kalau yang ini itu berdasarkan APBN dari dana pusat, dana Kementerian Tenaga Kerja ya, yang sengaja dibangun untuk daerah Muara Inim ke dalam hal ini apa namanya yang Kota Muara Inim ya, yang di Kota Administratif Prabu Muli. Kita berdiri tahun 1986 itu. Jadi dananya dana dari pemerintah pusat, karena waktu dulu kita belumnya otonomi daerah ya, masih sentralisasi. Boleh sedikit dijelaskan apa saja yang ada di pelatihan BLK ini? Salah satunya Pak ya? Ya, salah satunya kita pelatihan teknik pengelasan. Ini salah satunya mesin pengelasannya. Ini teknik pengelasan SMAW. Jadi kemudian ada kita lagi satu lagi sistem ini. Ini Bu, kita pelatihannya manufaktur. Ya, bubut. Ini ada mesin bubutnya. Ini contohnya bubut. Ini kalau teknik pengelasan, ini yang proses pengelasannya.
Ini Pak ya. Ya, salah satu hasil pengelasan. Baiklah, itu saja Pak ya yang saya ingin tanyakan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.